Halo semuanya, hari ini kita akan membuat permen dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Menit sudah habis. Bahan utamanya adalah kurma yang sudah dikupas. Kita masukkan ke dalam lesungnya dan giling menjadi pasta. Kita masukkan kacang ke dalam pasta kurmanya dan bentuk bola. Satu-satunya yang tersisa adalah gulung dengan surutan kelapa. Selesai, permennya sudah siap dalam 1 menit. Lalu kita rasakan. Hanya ini permen alami yang sangat lezat. Mari beralih ke permen dalam 1 jam. Tuang segelas raspberry segar ke dalam saringan. Dan gosok dengan sendok agar bihnya tidak jatuh ke dalam panci. Ini juga perlu sedikit air, tepung maizena, dan beberapa sendok makan gula. Aduk. Dan taruh di atas kompor. Aduk terus dengan pengocok sampai campurannya kental. Selesai, raspberry ini sudah siap. Lalu kita tuangkan ini, lalu kita tuang ke dalam. Untuk isian keduanya, tuangkan 75 gram krim kental ke dalam panci, dan panaskan hingga mendidih. Angkat dari kompor, dan tambahkan 150 gram coklat putih. Aduk sampai larut dan dalam krim panasnya. Bingo! Buka raspberry beku kering, dan tambahkan ke dalam panci. Aduk lagi. Dan masukkan ke dalam ringnya sebagai lapisan kedua. Ratakan isian, dan dikirimkan untuk dibukukan di lemari es selama setengah jam. Sementara itu, kita ambil dark coklatnya, kita perlu mencairkannya dalam microwave. Selesai. Kita juga butuhkan raspberry kering bekunya, digiling menjadi bubuk. Saat isian sudah mengeras, kita bisa perasnya. Dengan kenyamanan, kita taruh di dalam tusuk giginya. Celupkan ke dalam coklat panas. Dan sebelum mengeras, celupkan ke dalam bubuk raspberry-nya. Permen siap dalam 1 jam. Mari kita cicipi. Dalam pikiran saya, ini hanyalah permen yang sempurna. Paruh pertama isiannya manis, paruh kedua agak asam. Coklat hitam dan bubuk asam di atasnya menciptakan keseimbangan rasa yang sempurna. Ayo buat permen sepanjang hari. Panci di atas kompor dengan gula, air, dan segera setelah karamel menguning, larutkan sepotong mentega di dalamnya. Tuang krim kentalnya, dan hati-hati di sini, karena karamel langsung mendidih. Sedikit garam untuk keseimbangan. Ini dia, karamel asin sudah siap. Tuang ke dalam mangkuk. Dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Dalam panci ini, kita kirim gula dan air. Masak karamel sampai berwarna kuning, lalu angkat. Tuang ke selembar perkamen. Dan olesi dengan spatula. Setelah karamel kaca ini mendingin, kita perlu menghancurkan dengan lesung. Kita butuh potongan-potongan kecil. Jadi kita masukkan ke dalam karamel asin dan aduk. Sekarang akan ada potongan renyah dalam karamel ini.
Selesai. Kita bisa tuang ke cetakan dengan bulat. Langkah selanjutnya adalah menebus nasi bulat. Jangan kaget, kita masih membuat permen. Kita keringkan nasi rebus melalui saringan. Sekarang kita ratakan nasi ini, dan dengan distribusikan secara merata. Selesai, kirimkan ke oven selama 3 jam. Dengan suhu 80 derajat, Anda akan mendapatkan nasi rebus kering. Yang harus Anda lakukan hanyalah masukkan ke dalam penggorengan. Dan ini langsung meledak dan seperti popcorn berubah menjadi nasi yang lapang. Nasi seperti ini digunakan, misalnya dalam roti jahe seperti pengganti biji bunga matahari. Kita akan butuhkan nanti. Tapi untuk saat ini, mari beralih ke cocoa butternya sekarang dalam bentuk padat. Jadi kita tuang ke dalam blendernya. Nyalakan blender ini sendiri. Dan tuang sedikit demi sedikit ke dalam biji kakao bubuk. Serta tambahkan gula pasir, susu bubuk, dan vanila ekstrak. Setelah 5 jam, Anda dapatkan coklat susu asli ini. Alat ini dapat dimatikan, dan coklat panas dapat dituangkan ke dalam tongkat kue. Dalam hal ini, kita tidak bisa menggunakan coklat ini. Tapi, ambil cetakan berlian silikon dan ambil milih sepertiga penuh dengan coklat susu. Mari beralih ke nougat hazelnut ini, kita butuhkan 1 protein. Kita kocok dengan mixer sampai menjadi busa yang subur. Dalam panci ini masukkan gula, air jeruk nipis, madu, dan sedikit air. Kita rebus sirup hingga menguning. Angkat dari kompor dan tuangkan aliran tipis ke dalam proteinnya. Kocok terus. Setelah ini, Anda lihat ini adalah nougat. Dan untuk membuat seperti kacang, tambahkan 1 sendok pasta. Dan campur dengan mixer. Kita juga masukkan nougat hazelnut ini ke dalam cetakan. Dan dalam lemari es. Setelah itu kita dapatkan setengah bola rasa yang berbeda. Mereka perlu digabungkan satu sama lain. Selesai. Ini perlu dicelupkan ke dalam beras, saudara. Dan lalu diletakkan ke cetakan berlian. Kita membuat 4 buah untuk memilih yang terindah, yang menutupi. Setelah separuh ini ditutupi cetakan lainnya di atas, kita pastikannya ini adalah pas. Dan tuang coklat melalui lubang di atasnya. Biarkan cetakan di lemari es selama setengah jam. Anda bisa mengeluarkan permen berliannya. Gunakan pisau untuk memotong coklat di tepinya. Buka ini.
Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Masukkan permen ke dalamnya. Dan warnai dengan bumbu makan emas ini. Permen berlian ini membutuhkan waktu seharian untuk membuatnya. Mari. Halo semuanya, hari ini kita sedang menyiapkan pizza buatan kita yang paling lama yang akan waktu 4 hari untuk dimasak. Hari pertama. Kita mulai dari terpanjangnya yaitu adonan. Kita mengirim 270 gram tepung terigu biasa ke mangkuk, serta 30 gram gandum utuh. Tuangkan 200 ml air dan masukkan ke dalam mixernya. Kaitkan nozzle dan uleni adonan selama sekitar 5 menit. Keluarkan mangkuknya, tutupi dengan bungkus sarannya ini. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 1 jam. Lalu kita keluarkan kembali. Dan masukkan kembali ke dalam mixer. Tuang sedikit air dingin ke dalam mangkuk. Dan pecahkan 5 gram ragi hidupnya. Campur. Tuangkan ke dalam mixer, garam, lalu diuleni. Kita ambil mangkuknya, tuangkan minyak zaitun, dan olesi dengan tangan Anda. Adonan yang sudah diuleni dikirim ke mangkuk ini. Tutupi bagian atasnya dengan bungkus tutup ini dan biarkan di atas meja selama setengah jam. Setelah itu, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk ini, kita regangkan. Setelah itu, kita masukkan sekali lagi, tutupi dengan bungkus ini dan biarkan selama setengah jam dan ulangi manipulasi yang sama. Kami sekarang sedang menyiapkan adonan terpanjang yang dirancang untuk pizzanya. Gagasan di balik adonan ini adalah tidak diinfuskan seperti biasa dalam panas, tapi sebaliknya dalam cuaca dingin. Karena ragi berfermentasi yang sangat lambat, adonan akan memiliki dua rasa yang sangat berbeda. Kami kembalikan ke mangkuk bawah film ini. Dan sekarang kami tinggalkan di lemari es selama 3 hari. Kita akan siapkan produk untuk sosis yang tidak biasa. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Tambahkan garam secukupnya, lalu aduk. Kami memasukkan lidah sapi ke dalam air garam ini. Ini akan direndam dan diasinkan selama 1,5 hari. Juga ini daging babi dan sapi berlemak dibutuhkan dari daging. Potong semua daging menjadi kubus. Sekarang taburi daging dengan air garam nitrit ini. Ini berfungsi sebagai pengawet dan akan meningkat umur simpan sosis masa depan kita. Kami juga menambahkan garam biasa. Kita campur semua ini. Terus kita masukin daging ke dalam mangkuk. Habis itu kita tutupi dengan penutup. Dan juga di lemari es untuk diasinkan. Hari kedua, acar jamurnya. Tapi bukan yang ini. Tuang air ke dalam pancinya. Bawang putih, sedikit cengkeh, campuran paprika, biji sawi, garam, dan gula. Kami juga akan memotong cabai. Dan menaruhnya ke rendaman. Kita potong lemonnya, peras airnya, lalu panaskan rendaman di atas kompor ini. Saat sedang memanas, kita potong campurnya. Setelah bumbunya sudah mendidih dan Anda bisa mengirim nyarut ke dalamnya.
Kita masak selama 20 menit. Dan sudah siap. Kita masukkan ke dalam toplesnya. Menutupnya. Dan biarkan jamur meresap di lemari es ini. Baris berikutnya adalah keju stracciatella. Tuang 4 liter susu lemak maksimal ke dalam panci. Lebih baik gunakan susu buatan sendiri, karena keluar dari toko setiap saat. Taruh panci di atas kompornya. Lalu kita cek pakai termometer. Setelah segala sesuatu dipanaskan 50 derajat, keluarkan dari kompor. Dan tuangkan ke dalam cuka. 7 sendok makan. Kita perlu campurkan. Susu bertahap akan terkelupas. Dan kita akan mengumpulkan segumpal keju yang begitu besar. Peras kelebihan air agar keju menjadi padat. Keju kembali ke wajan dan di atas kompor. Lalu kita tambahin garam ke dalam serumnya. Dalam wok panas ini kita mandi dan merangkakkan kejunya. Jadi ini sangat asin. Setelah itu, sekitar 10 menit, kita renggakan keju menjadi potong-potongan sepanjang mungkin dan mengirimkannya ke air dingin agar menjadi dingin. Ya, ini dia. Jadi kita buka krim kentalnya. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Setelah itu kita campur. Dan sekarang kita ambil kejunya, potong menjadi potong-potongan berukuran 10 cm. Setelah itu kita ulurkan menjadi potongan tipis dengan gunting. Dan masukkan ke dalam krim asinnya. Selesai, dengan ini stracciatella sudah siap. Kami kirim ke lemari es, biarkan krimnya meresap. Hari ketiga. Terakhir kita akan membuat sosisnya. Lidah sapi sudah diasinkan dengan baik. Kita kirimkan dengan mendidih selama 2,5 jam. Suhunya harus menjadi 80 derajat. Saat waktunya tiba, kita mengeluarkan lidah dan mengaruskannya ke dalam air dingin ini. Sedangkan kita akan masukkan. Sekarang, dengan menggunakan pisau, kita potong kulit luarnya. Kita potong terlebih dahulu menjadi piring. Dan pada akhirnya kita potong potongan ini. Dan pada akhirnya menjadi kubus kecil ini. Selesai, kita akan menjadi kubus seperti ini. Kemudian, setelah itu kita keluarkan daging asin kita dalam lemari es. Naruh di atas piring penggiling daging, dan lintir menjadi daging cincang. Pastikan untuk menggunakan grit halusnya. Di sini kita butuhkan daging cincang sekecil mungkin. Selesai. Sekarang kita masukkan daging cincang ini ke dalam blender. Dan tuangkan susu bubuk menjadi pengganti fosfatnya. Paprika merah. Dan es juga untuk rasa sosis yang jenis ini. Jamil ledakan blendernya dan giling semuanya. Selesai. Jadi kita pindahkan emulsi ke mangkuknya. Dan membuat batch lain dari emulsi yang sama. Untuk membuat warna sosis lebih cantik, kita tambahkan warna pink makanan, pistachio kupas yang sangat banyak, dan potongan lidah sapi. Kita masukkan mangkuk ke dalam mixernya, dan campur semuanya dengan baik. Selesai. Ini sosisnya, dan hanya berlaku untuk mentah. Jadi kita pindahkan ke kantong masak agar mudah diisi dengan sosisnya. Selesai. Jadi kita masakkan cacing sosis ini, karena itu kita akan buatkan sendiri. Jadi kita buka pakai thermalnya. Potong-potong dengan panjang yang diinginkan. Kemudian kami tandai di tengah. Dan dengan batu penyedot debu, kita solder di tepat di atas panjang garis ini.
Setelah itu kita potong jahitannya. Dan kita dapatkan 2 cangkangnya. Setelah motong ujung kantong masak dan keisi, setelah itu kita isi. Kami putar satu sisi. Dan diikat dengan seutas benang. Ini sama saja dengan 2. Potong kedua lebih-lebihannya. Sosis harus dikemas dengan sangat rapat, sehingga lurus muncul saat jatuhnya ini. Jadi kita buat 2 batang. Dan kita akan memasak sosis dengan mermaidnya. Tuangkan air ke dalamnya. Dan kita atur kapasitas gastro dengan air untuk mengatur pemanasan tinggi. Setelah itu, kita akan atur dan memiliki pada 80 derajat. Kami berikan waktu untuk semua ini memasak, dan kita masak sosisnya. Setelah setengah jam memasak, kita masukkan termometer. Dan siapkan air dingin terlebih dahulu. Segera setelah sosis mencapai 70 derajat di dalam dalamnya, kita mengeluarkan. Dan kita segera dinginkan. Pada titik ini, dia benar-benar siap. Kita tinggalkan di lemari esnya. Terakhir, hari keempat. Kita akan membuat saus pizza creamy-nya, dan kita lakukan ini dengan mengirim paket keju dengan mangkuk. Ini juga dalam mangkuk kemangi, garam, dan 200 ml krim yang sangat kental. Yang tersisa hanyalah mengocok semua ini dengan mixer hingga menjadi krim yang sangat kental. Saus ini sudah siap. Sekarang kita butuhkan bawang merah. Kita bungkap pasnya dari kulitnya. Dan keluarkan kelopak kecil ini dari dalam. Potong bagian bawang yang tersisa menjadi kubus. Saya juga akan menggunakan daun bawangnya ini juga. Kami potong menjadi 2. Membuat sakitan menjadi panjang. Dan memotongnya dengan halus. Saya mengirim 2 jenis bawang ini ke wajan kecil. Ini air dan gula. Campurkan. Setelah itu kita campur. Dan untuk memberikan rasa yang tidak biasa pada bawang bombay, tuangkan ini dalam whiskinya juga. Setelah itu di atas pada api sedang, karamelkan bawang bombay menjadi warna ungu dan siap. Kita masukkan dalam mangkuk. Dan kelopak bawangnya digoreng dengan cepat. Kita akan masak pizza kami dalam oven berbahan bakar kayu. Hanya perlu menambahkan bakar menghangat dengan baik. Paprika Bulgaria akan menjadi pizza, tapi ini tidak selalu bentuk merah. Jadi kita buangnya langsung ke dalam api. 2 menit dan mereka sangat hangus. Inilah yang kita butuhkan. Kita ikis film yang terbakar dengan pisau ini. Dan di belakangnya, kita tunggu bubur yang luar biasa menjadi aroma asap. Pisahkan daging buah dari biji. Lalu potong. Ayo cetak sosis buatan kita ini, lalu kita potong. Baiklah, mari kita potong. Mari, kita beralih ke adonan. Taburi sekop dengan semolina agar adonan tidak lengket. Kita alurkan ke adonan super stretch kita kah? Lalu kita sebarkan di atas spatulanya dan menghancurkan dengan tangan kami.
Selanjutnya, kita regangkan basis pizza yang menjadi lembar dan guling seperti ini. Berikutnya seterusnya, kita adonan kita sudah cukup menutupi seluruh skopnya. Lapisan pertama adalah sausnya. Kita sebarkan dan oleskan pada adonan. Berikutnya adalah potongan sosis buatan kita. Buka toples acar jamur dan sebarkan. Hal utama adalah melakukannya dengan merata. Yang berikutnya adalah keju stracciatella ini. Kami letakkan di 4 titik di atas pizzanya. Dengan kelopak bawang goreng. Dan di dalamnya kami sebarkan bawang karamel dengan rasa whisky. Yang tersisa hanyalah menyebarkan daging buah paprika dengan aroma asap. Lalu kita kompor panaskan. Kita dorong arah lebih dekat ke dinding. Kita sabu apinya. Dan taruh pizza ke oven di atas batu panasnya. Setelah sekitar 5 menit kita putar, karena panas dari arang jauh lebih kuat. Dan yang tersisa hanyalah menahannya sedikit di dekat langit-langit oven kita ini agar keju benar-benar meleleh. Pada titik ini, pizza benar-benar siap dalam 100 jam. Mari kita potong